Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ratna Mutiara Rakasiwi. Kalian bisa panggil saya Ibu Ratna. Lalu ada Ibu. Nama saya Nurul Hayana. Kalian bisa panggil saya Ibu Enzi. Saya Hanawati. Kalian bisa panggil. Oke, perhatikan dulu ya. Nanti kalian harus aktif. Kami punya hadiah. Hadiahnya rahasia. Bisa jadi iPhone baru Pro Max. Bisa jadi. Nanti buat teman-teman yang kita ada hadiah khusus buat kalian. Jadi perhatikan dari awal permainan sampai akhir ya. Oke, jadi ingat ya, ada hadiah ya, harus aktif. Sebelumnya kita cek ombak dulu Mbak Cico. Kelompok 1. Kelompok 4. Masa kalah, yuk kelompok 4. Tangan dulu lah, tepuk tangan dulu lah. Oke, selanjutnya kelompok 3. Yes. Kelompok 2. Juara. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kita akan melanjutkan topik wawasan kebinekaan global. Nah, di sini kita mengambil materi dengan judul berdamai dengan diri. Capaian pembelajarannya, yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas diri, yang kedua memberikan contoh sikap kasih sayang pada diri sendiri. Kalian udah sayang belum sama diri kalian sendiri? Oke, next Mbak. Selanjutnya di rangkaian kegiatan kita ya, nanti ada mulai dari diri, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Selanjutnya mulai dari diri. Pernahkah kalian merasa malu? Pernah. Tidak percaya diri? Pernah nggak kalian menyembunyikan identitas diri kalian yang membuat kalian malu? Ya. Jadi kalian punya privasi diri sendiri yang nggak kalian ceritakan ke orang lain. Sebenarnya kalian tuh pasti ya punya bakat terpendam dalam diri kalian, cuman kalian takut. Lupa dia ya. Jadi kalian harus bisa mengeksplor itu gitu. Jadi di sini Ibu Enji akan menjelaskan tentang bagaimana nanti Ibu Enji sama Putri akan menjelaskan tentang bagaimana nanti mengeksplor diri kalian sendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Enji ya. Pasti dari kalian punya hobi masing-masing ya. Nah, ada yang hobinya belajar, ada yang hobinya tidur, berenang, makan juga jadi hobi, iya enggak? Ya. Nah, sekarang kita akan bermain games. Kalian akan memilih apa yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Di sini sudah ada 4 mbak-mbak cantik, bisa dilihat semuanya ya. Nah, cantik kan? Ya, cantik kan perempuan. Putri yang minta tolong. Ambil satu. Nah, agak maju ke depan, Ibu Rahma agak maju ke depan aja. Di sini, nggak kelihatan kamera, nanti kamu nggak kesoting. Sini maju. Ya? Situ aja. Nah, situ aja, Put. Nah, situ aja. Sudah? Nah, bisa dibaca nggak? Bisa ya? Di sini ada 4 hobi. Ada menari, ada melukis atau menggambar, kemudian ada menyanyi, dan ada olahraga. Dari hitungan kelima nanti silahkan kalian melingkar di masing-masing tulisan ini ya. Ya, nanti yang hobinya tidak tertulis di sini bisa duduk aja di meja, nggak apa-apa. Oke? Hitungan kelima ya. Kita mulai dari hitungan ketiga.
3. Pelan-pelan. Ayo, bentar. Duduk dulu. 3, 2, 1. 4, 3, 2. Oke, jadi oke, nggak apa-apa, itu namanya hobi. Oke, boleh Ibu tanya alasannya dari yang menari, kenapa suka menari? Kenapa? Suka. Yang melukis, suka melukis. Dari kapan? Suka melukis dari kapan? Oke, yang di sini ikut paduan suara atau gimana? Suaranya bagus ya berarti ya. Ya sini olahraga, kenapa suka olahraga? Ini bohong. Nggak suka pelajaran kan kalian? Ayo ngaku. Ya, oke, jadi ada masing-masing 4 hobi yang berbeda ya. Oke, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Begitu ayo. Takut panas di rumah aja. Ada yang hobinya olahraga, menyanyi, melukis, sama menari. Apa? Oke, boleh lanjut. Yang selanjutnya, kalian merupakan orang yang taat beragama, atau nggak taat, atau malah ateis? Yang taat, sebentar. Yang taat beragama berdiri, yang nggak taat beragama duduk. Yo, yang taat beragama berdiri. Oke, alhamdulillah dari taat semua ya. Tepuk tangan buat kalian. Yang selanjutnya, apakah kalian introvert atau extrovert? Tahu nggak? Introvert itu malu-malu. Jadi dia mau ngomong malu. Kalau ekstrovert itu dia pemberani. Ya, dia biasanya suka bicara sama orang, bahkan orang yang nggak dikenal. Oke? Nanti yang introvert silakan duduk, yang ekstrovert silakan berdiri. Ya, bentar. Oh, yang ambivert ada. Yang ambivert boleh berdiri juga. Ambivert itu gabungan antara introvert dan extrovert. Jadi dia kadang bisa pemalu, kadang dia juga bisa aktif, gitu. Sudah? Yuk, yang introvert duduk, yang ambivert dan extrovert nanti berdiri. Belum, bentar. 3, 2, 1. Ya, oke. Tadi ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang ambivert ya. Oke, silakan duduk lagi. Yang selanjutnya, apakah laki-laki dan perempuan itu setara? Yang setuju boleh berdiri, yang tidak setuju boleh duduk. Oke? Baca dulu apa itu. Nah, kalau setara boleh berdiri, kalau tidak setuju boleh duduk. Oke? 3, 2, 1. Loh, kok nggak ada yang berdiri? Dua doang. Yang lain, kenapa yang lain nggak setara? Kenapa nggak setara? Kenapa tidak level? Beda apanya yang beda? Sama-sama manusia nggak? Sama. Emang kalau perempuan bukan manusia? Ya manusia, berarti sama nggak? Sama. Selanjutnya, apakah kalian bangga menjadi warga Indonesia? Yang bangga? Semuanya bangga? Oke, yang bangga boleh berdiri, ayo. Loh, kamu nggak bangga? Kamu nggak bangga ya? Oke, sekarang Ibu tanya alasannya kenapa kalian bangga menjadi warga negara Indonesia? Karena bisa bahasa Indonesia. Oke, nggak apa-apa, tepuk tangan. Yang lain. Kenapa bangga jadi bangsa Indonesia? Karena Jadi
Karena keluarganya. Berarti kalau Berarti kalau pindah udah nggak bangga lagi. Bangga, tetap bangga. Oke, tepuk tangan buat kalian, boleh duduk. Tadi kan ada beberapa pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan. Adakah yang menggambarkan diri kalian? Ada nggak? Ada apa coba? Apa? Yang tadi introvert, extrovert? Ya, kamu apa? Extrovert, oke. Ada lagi yang menggambarkan? Apa lagi? Ada yang lain? Terus dari identitas di atas yang paling penting yang mana coba? Yang paling penting? Yang tadi? Yang tadi pertanyaan tadi yang paling penting yang mana menurut kalian? Yang bangga jadi warga negara Indonesia. Ingat, identitas kita itu warga negara Indonesia. Jadi kita harus bangga dengan negara kita sendiri, gitu ya. Dari sekian banyak identitas tadi, kalian sudah paham belum diri kalian itu seperti apa? Sudah. Ada yang extrovert, ambivert, sama introvert. Jadi kalian bisa menerima diri kalian masing-masing. Kalian punya pacar? Sebelum punya pacar, kalian harus menyayangi diri kalian sendiri. Baru sayangi pacar kalian, gitu ya. Kalau belum bisa menyayangi diri sendiri, jangan sayangi pacar orang lain dulu, ya. Ayo. Ya, sayangi diri kalian dulu. Ya, betul. Kenapa kita harus menyayangi diri kita? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Bunuh dirinya berawal dari apa? Dari apa? Awal dari bunuh diri adalah stres. Jadi ketika kalian tidak ketika kalian tidak sayang pada diri kalian sendiri, kalian akan stres. Kalian merasa bahwa saya tidak berguna lahir di dunia ini, gitu ya. Kayak gitu. Jadi intinya kalian harus bersyukur dengan apa yang kalian punya saat ini, menerima diri kalian dan selalu mengembangkan kemampuan yang kalian punya. Kalau introvert ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit nanti aktif. Yang ekstrovert nanti bantuin temennya yang introvert biar dia nggak malu-malu, kayak gitu ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Putria. Selanjutnya kalian cukup mendengarkan saja ya. Karena ini bukan games, jadi kalian cukup mendengarkan saja apa yang Ibu sampaikan. Ini nggak akan lama, jadi tolong diperhatikan ya. No konsep. Jadi setiap orang itu memiliki identitas yang berbeda. Oh, kalau misalkan ada yang penting nanti boleh dicatat. Kalian boleh mencatat apa yang Ibu sampaikan. Kalau misalkan kalian rasa penting, seperti itu ya. Oke. Setiap orang itu memiliki identitas yang berbeda. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Enji, ada identitas apa tadi? Yang hobi tadi identitas apa? Hobi tadi identitas apa? Ada yang ingat nggak? Apa? Identitas pribadi, benar. Kemudian ada lagi yang extrovert, introvert tadi identitas apa? Ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Sosial. Ada lagi tadi yang perempuan sama laki-laki identitas apa? Masa lupa sih. Identitas gender. Terus ada lagi yang Indonesia tadi identitas apa? Hah? Identitas nasional. Ya benar, negara juga bisa. Nah, dari sekian identitas yang sudah dijelaskan tadi, ada identitas yang dapat diubah, ada juga yang tidak dapat diubah, kemudian identitas yang sangat penting dan ada yang kurang penting. Nah, pengelompokannya ini berdasarkan dengan apa ya? Sesuai dengan diri kalian sendiri. Jadi misalkan Ibu menganggap identitas pribadi itu penting, belum tentu kalian menganggap itu penting. Dan begitu dengan sebaliknya. Menurut kalian penting, belum tentu menurut Ibu penting. Nah, yang perlu digarisbawahi dari
identitas yang berbeda ini adalah setiap manusia itu mempunyai identitas yang berbeda. Mengapa? Karena kita punya hak asasi. Hak asasi apa? Ada yang tahu nggak? Hak asasi itu kebebasan. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Dari perbedaan tersebut, maka kita harus menghargai, menghormati. Sudah belum? Kalian sudah saling menghormati identitas masing-masing atau menghargai? Sudah? Alhamdulillah. Nah, misalkan gini, yang masih saling terjadi itu, mohon maaf ya, kalau di sini kayaknya nggak ada kayaknya. Yang membuli temannya, misalkan memanggil dengan nama orang tua. Masih ada di sini? Masih ada. Ya, nggak usah tunjuk temannya. Kita introspeksi diri saja ya. Jadi seperti itu. Sudah. Jangan dimarahin, jangan. Nanti dia biar sadar sendiri yang mana kita nggak tahu. Kalau di sini insya Allah nggak ada ya. Jadi intinya apa? Kita, meskipun kita bangga dengan identitas kita, misalkan kita dilahirkan dari keluarga yang kaya, tapi kita tidak boleh merendahkan identitas orang lain. Seperti tadi ya contohnya, kita tidak boleh membuli teman kita. Yang masih sering membuli, besok-besok diperbaiki ya, jangan membuli teman kita lagi. Bisa dipahami? Oke. Jadi perbedaan itu ibaratnya seperti ini. Kalian pernah lihat pelangi nggak? Pernah. Pelangi itu warnanya berapa? Ada. Banyak kan? Ya benar. Merah, kuning, Meksiko, hijau itu. Kalau misalkan pelangi cuma satu warna, gimana? Misalkan putih saja, hijau saja, atau biru saja, bagus nggak? Nggak kan? Lucu kan? Aneh ya. Jadi lebih bagus yang berwarna-warni. Nah itu bisa diibaratkan seperti identitas yang berbeda. Jadi identitas yang berbeda itu ibarat pelangi. Kalau pelangi itu kan punya warna yang indah, juga berbeda-beda. Kalau disatukan terlihat indah kan? Nah itu juga ibaratnya seperti identitas yang berbeda. Paham nggak yang Ibu maksud? Jadi kalau misalkan identitasnya sama, nanti jadi hidup kalian itu kurang berwarna gitu, kurang bisa saling melengkapi. Nah, meskipun ada banyak identitas yang berbeda, tetapi kita itu punya satu identitas yang sama. Ada yang tahu nggak? Kita punya satu identitas yang sama. Ada yang tahu? Nanti kalau yang tahu dapat reward, dapat hadiah apa? Identitas yang sama. Kita semua punya satu identitas yang sama. Apa kira-kira? Sama-sama? Boleh, tapi kurang. Sama-sama juga pikiran. Kurang kan? Jadi kita itu sama-sama insan Tuhan. Kita sama-sama hamba Allah. Meskipun agama kita berbeda-beda. Jadi diingat ya, kita tuh punya identitas yang sama meskipun kebanyakan memang berbeda. Kemudian konsep yang selanjutnya adalah tentang welas asih. Ada yang tahu welas asih itu apa? Apa? Mencintai diri sendiri. Sudah belum? Kalian sudah mencintai diri sendiri belum? Sudah. Contohnya. Apa? Nah, boleh. Ini manfaat mencintai diri sendiri, mengurangi stres, kecemasan, depresi, meningkatkan kebahagiaan juga. Jadi Ibu contohkan saja, misalkan kalau kemarin kalian mengikuti PSTS, ya enggak? Ya. Nah, misalkan kalian punya target yang tinggi, saya pengen semua nilai di mata pelajaran mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian kalian pasti akan berusaha kan? Berusaha setiap malam belajar. Ada yang nggak belajar? Nah, bisa belajar ya. Setiap malam belajar sampai tidak menonton TV, sampai tidak bermain HP, seperti itu. Nah, itu boleh, tapi jangan sampai kalian itu lupa makan atau lupa istirahat. Karena salah satu bentuk mencintai diri sendiri itu apa? Menjaga kesehatan. Nah, menjaga tubuh. Kalian pasti nggak mau kan kalau misalkan orang yang kalian cintai itu sakit? Ya kan?
Pasti pengen sehat kan? Nah, itu juga berlaku pada diri kalian sendiri. Jadi kalian harus menjaga kesehatan. Kemudian lagi, kalau misalkan kalian sudah berusaha sekeras mungkin ketika PSTS itu, tapi hasilnya kurang memuaskan, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya kalau belajar? Ya benar, belajar lagi. Sedikit kecewa ya. Nah, tapi nggak apa-apa karena kalian sudah berusaha dengan sekeras mungkin, maka kalian harus memberikan reward. Reward itu apa? Ya, hadiah boleh, penghargaan kepada diri sendiri. Misalkan kalian kan sudah susah payah ya, meskipun hasilnya tidak sesuai atau misalkan sudah sesuai itu malah bagus. Jadi kalian tetap harus memberikan reward kepada diri kalian supaya kalian senang. Misalkan kalian suka apa? Hobi makan misal. Jadi kalian bolehlah sekali itu makan makanan favorit kalian untuk memberikan reward atau penghargaan kepada diri kalian yang sudah bersusah payah. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian lagi masih ini. Nah kan ada narsisme. Oh, mencintai diri sendiri itu boleh, tapi jangan sampai kalian narsisme ya. Apa itu narsisme? Mengagumi diri sendiri secara berlebihan. Tahu ya kayak gimana? Nah ini nggak boleh ya. Kemudian fanatisme juga, kebanggaan berlebihan kepada kelompok. Misalkan kelompok sini atau kelompok mana yang tadi yang paling paling kompak mak tadi? Mana kelompok yang paling kompak? Yang sana. Oh ya. Misalkan kelompok sini yang paling kompak, kalian tidak boleh merendahkan kelompok lain ya. Tetap harus saling menghargai. Seperti itu. Jangan terlalu fanatis terhadap kelompok yang disukai. Kemudian self pity, mengasihani diri secara berlebihan itu juga tidak boleh ya. Kemudian playing victim, menempatkan diri sebagai korban. Ada yang tahu contohnya gimana? Misalkan ibu sedang mengajar. Kemudian ibu tanya, yang ramai siapa ya? Yang ramai siapa? Yang ramai siapa? Kemudian kalian menunjuk teman kalian, padahal kalian sendiri yang ramai. Nah itu nggak boleh. Jangan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kita harus mengakui kesalahan diri kita sendiri ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini konsep yang selanjutnya. Apakah kalian sudah bisa menjadi versi terbaik dari diri kalian? Sudah bisa belum? Sudah? Yakin? Oh, kita tonton dulu ya videonya biar nggak bosan. Tapi karena yang dihormati dan diterima, ini mengaku sebagai anak orang kaya. Dari besar dan bicaranya, aku sudah tidak lupa. Tapi dia teman-temannya sama saya. Bahkan saya tahu kondisinya sebenarnya. Yakinnya kami tahu identitas aslinya. Lama lalu, akhirnya jadi kepala lagi betul sekolahnya. Kisah ini bisa benar, bisa ketemu di dunia mereka. Karena apa? Siswa ini masa tidak kami dan memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi maupun sifat khusus. Dulu pas lihat di kami dan tadi di pas sekolah memeriksa dari mahasiswa maupun itu kami. Sudah. Tadi kisah Yuni ya sekilas. Apa yang dilakukan Yuni menurut kalian udah benar belum? Salah ya. Jadi kita itu intinya tidak boleh minder. Tidak boleh minder sama diri kita sendiri, termasuk fisik dan keadaan orang tua biasanya yang membuat kita minder. Jangan minder ya dengan diri sendiri, kita harus percaya diri. Kemudian, daripada kita melihat standar orang lain, menyibukkan diri dengan mengikuti standar orang lain, mending kita membuat standar kita sendiri. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Gini, ibu contohkan, misalkan kalian menerapkan prinsip hari ini harus lebih baik daripada hari besok. Kemudian besoknya lagi harus lebih baik daripada hari besoknya lagi. Terus sampai kalian benar-benar mencapai versi terbaik dari diri kalian. Seperti itu ya. Intinya seperti itu, jadi pede aja, nggak usah minder. Selanjutnya. Langsung aja, langsung next. Ini konsep yang terakhir.
The Golden Rules. Apa itu? Nah, jadi semua agama itu mengajarkan satu hal yang sama, yaitu mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Misalnya seperti ini. Kalian apabila memperlakukan orang lain itu sebagaimana kayak kalian ingin diperlakukan. Seperti itu. Misalkan kalian ingin dicintai, maka kalian harus dicintai. Kalian ingin dihormati, maka kalian harus menghormati. Kalian mau dihargai berarti harus menghargai. Seperti itu. Intinya seperti itu ya, mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Bisa diterima? Bisa dipahami? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita minta waktu ya 3 menit ya. Boleh ya? Nah, jadi di sini nanti kalian dapat tugas untuk menuliskan ucapan terima kasih untuk diri kalian sendiri. Dan tuliskan, maaf ini kan 10 kebanyakan, jadi 5 fakta dari diri kalian. Misalnya saya, 5 fakta terhadap identitas diri saya. Saya menggunakan kacamata, saya menggunakan jilbab, saya memiliki tahi lalat, saya memiliki tinggi 155 cm. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi kalian buat di dalam kertas yang sticky note yang udah dibagikan. Jadi ada 2 kertas ya. Yang satu kertas ucapan terima kasih pada diri kalian sendiri. Yang kedua identitas diri kalian. Waktunya 1 menit. Setelah itu kalian boleh tempelkan identitas diri kalian ke galeri diri. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan dapat hadiah. Dua kertas ya, 1 orang 2 kertas. 1 ucapan terima kasih dan 1 identitas diri kalian. Terima kasih pada diri kalian sendiri. Terserah kalian mau mengucapkan apa aja untuk diri kalian sendiri, karena udah menjadi diri kalian di versi terbaiknya. Ayo yang udah nggak perlu nunggu kelompoknya, langsung ditempel. Siapa yang tercepat selesai akan mendapatkan hadiah sesuai yang dijanjikan tadi. Yang udah menempelkan berdiri ya, yang udah menempelkan berdiri. Ayo kelompok 1 kan coba aja. Ya, tempel aja. Kece gitu lah. Ayo kelompok siapa lagi yang udah selesai? Ya, yang kelompok 2. Ayo kelompok siapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, yang udah dapat hadiah boleh duduk dulu ya. Yang udah dapat boleh. Oke, udah dapat hadiah semuanya. Makasih buat partisipasi kalian semua. Semoga materi yang udah kami sampaikan bermanfaat buat kalian. Dan kalian harus bisa menjadi diri terbaik versi kalian masing-masing. Oke. Demikian dari kami. Apabila kami ada kesalahan, mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.